Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Like sebanyak-banyaknya dan bagikan ke teman-temannya, supaya saya lebih semangat lagi bikin video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Sudah siap belajar hari ini? Siap Bu Guru. Saya sudah mempersiapkan semua buku-buku untuk belajar hari ini. Maaf Bu Guru, saya terlambat. Kenapa terlambat? Sudah berapa kali Ibu peringatkan jangan terlambat. Saya janji tidak akan terlambat lagi. Baiklah. Silahkan kamu duduk di tempatmu, Ivan. Thank you, Mom, thank you. Silahkan adik-adik buka bukunya. Kemudian perhatikan video yang akan Ibu putarkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kakak akan membawakan materi tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, tapi sebelumnya kalian sudah tahu belum larutan itu apa? Apakah larutan itu cuman dalam wujud cairan saja? Larutan adalah campuran homogen antara zat pelarut dengan zat terlarut, dan larutan bukan cuma dalam bentuk cairan saja. Ada yang dalam bentuk padat, ada yang dalam bentuk gas. Nah, padat contohnya itu alloy logam, dan sedangkan gas itu seperti udara. Nah, mari simak materi lebih jelas. Adik-adik semua, tahukah kalian jika seseorang atau diri kita merasa lemas sehingga terbaring lemah atau pingsan, dan pasti akan diberikan cairan infus NaCl untuk memulihkan diri kita. Mengapa demikian? Kira-kira apa ya? Nah, kasus tersebut berkaitan dengan materi pada pembelajaran kali ini. Mari simak materinya. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yakni yang pertama, menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit berdasarkan hasil percobaan dengan memanfaatkan lab maya di link belajar.kemendikbud.go.id. Yang ketiga, mengelompokkan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kita sudah tahu kan sebelumnya larutan itu apa? Larutan adalah campuran homogen antara partikel zat terlarut dan zat pelarut. Nah, dengan ukuran kurang dari 1 nanometer ya. Salah satu sifat fisik yang membedakan antara satu larutan dengan larutan yang lain adalah dengan melihat daya hantar listriknya, sehingga dikenallah adanya larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Cara pengujian apakah suatu larutan termasuk elektrolit atau non-elektrolit dapat dilakukan dengan menghubungkan baterai dan lampu bohlam atau amperemeter. Kemudian, ujung kabel dihubungkan pada 2 buah elektroda, satu sebagai anoda yang bermuatan positif, satu sebagai katoda yang bermuatan negatif. Setelah semua terhubung, pengujian dapat dilakukan dengan mencelupkan kedua elektroda ke dalam larutan yang akan diuji. Dan perhatikan agar kedua elektroda tidak saling bersentuhan. Ketika elektroda dicelupkan, jika lampu menyala dan atau terbentuk gelembung pada elektroda, maka senyawa atau zat tersebut termasuk senyawa elektrolit. Begitu pula sebaliknya. Jika elektroda dicelupkan, lampu bohlam tidak menyala
dan atau tidak terbentuk gelembung pada elektroda, maka senyawa atau zat tersebut merupakan senyawa non-elektrolit. Berdasarkan besar kecilnya daya hantar listrik larutan, larutan elektrolit digolongkan menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Berikut adalah pengamatan pada jenis larutan sesuai dengan besar kecil daya hantar listriknya. Pada tabel pertama, terdapat nyala lampu. Tabel kedua, pengamatan pada elektroda, dan tabel ketiga, jenis larutan. Jika nyala lampu terang dan banyak gelembung, maka dinamakan elektrolit kuat. Jika nyala lampu redup dan gelembung sedikit, maka larutan dinamakan elektrolit lemah. Dan jika tidak menyala dan tidak ada gelembung, maka dinyatakan non-elektrolit. Gimana adik-adik? Sudah ada gambaran tentang pengaruh pemberian cairan infus pada tubuh? Ketika seseorang lemah atau bahkan pingsan akan diberikan cairan infus karena pasien mengalami gangguan elektrolit, yakni kondisi saat kadar elektrolit di dalam tubuh seseorang menjadi tidak seimbang, bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ketidakseimbangan kadar elektrolit bisa menimbulkan berbagai gangguan pada fungsi organ di dalam tubuh. Bahkan pada kasus yang berat, bisa menyebabkan kejang, koma, dan gagal jantung. Elektrolit adalah unsur alami yang dibutuhkan untuk menjaga organ tubuh agar berfungsi normal. Nah, intinya tujuan pemberian infus adalah untuk mengembalikan keseimbangan kadar elektrolit di dalam tubuh. Oke, langkah terakhir kakak akan berikan tugas kalian dalam bentuk praktikum yang akan dikirim linknya di Google Classroom kalian. Tepatnya, kalian akan praktikum virtual dengan link belajar.kemendikbud.go.id. Semoga setelah praktikum tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit ini, kalian bisa lebih memahami lagi, ya. Selamat mencoba. Belajar kimia menarik bukan? Jadi bisa dihubungkan materi dengan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ivan, jadi sudah tahu larutan elektrolit itu apa? Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Waduh, lain kali Ivan, kamu jangan tidur pada saat ibu mengajar. Mohel maaf Bu. Pantun buat Ivan. Satu lari, satu mengejar. Jangan pula berputar-putar. Hormati guru yang mengajar. Niscaya dirimu jadi pintar. Ya Allah, Ipan. Waktu belajar kimia sudah selesai. Ibu harap tugas yang ibu berikan bisa dikerjakan di rumah. Ibu tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.